Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa ya. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Amin. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti tandanya apa? Kalian masuk semua. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat, kalian harus tetap bisa menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Ya, menjaga pola makan atau makan yang teratur, makan yang bergizi gitu. Terus apalagi? Tidur yang cukup. Minimal berapa jam? Minimal 8 jam satu hari. Itu ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, apalagi ini cuacanya apa? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, sering membuat kalian daya tahan tubuhnya menurun, banyak yang batuk, banyak yang pilek seperti itu ya. Jangan lupa kalian terus minum vitamin supaya tetap menjaga kesehatan seperti itu ya. Dan jangan lupa kalian harus selalu sholat 5 waktu, kalau bisa dilaksanakan yang tepat waktu, kalau bisa, kalau berjamaah itu ya, malah semakin diutamakan, pahalanya 27 kali lipat dari sholat sendiri gitu ya. Diingat selalu pesan dari Bu Guru. Selanjutnya kita hari ini akan belajar apa? Barisan dan deret geometri. Sebelum kita masuk ke barisan dan deret geometri, kita belajar tentang apa? Barisan dan deret aritmatika. Maupun aritmatika maupun geometri, asing nggak di telinga kalian? Tidak kan? Mila, kenapa senyum-senyum? Mila, apa barisan aritmatika? Pernah dapat materi itu sebelumnya? Di SMP ada ya? Barisan aritmatika? Ya, di SMP sudah dapat materi barisan aritmatika. Kemudian kemarin sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita juga membahas barisan aritmatika. Coba salah satu dari kalian sebutkan pengertian barisan aritmatika, angkat tangan. Iya, Lina. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih atau beda yang sama dari suku yang berurutan. Ya, poin utama dari barisan aritmatika adalah dari suku yang berurutan adalah mempunyai selisih atau beda yang sama. Gitu ya. Nah, sekarang pembelajaran hari ini adalah barisan geometri. Kira-kira kalian sudah tahu belum pengertian dari barisan geometri tersebut? Sudah? Karena di SMP juga sudah dapat ya, berarti kalian kan sudah tahu. Coba angkat tangan yang tahu pengertian barisan geometri. Oh, Lucky, ya Lucky. Suatu barisan yang mempunyai pembanding rasio yang tetap dari suku yang berurutan.
Suatu barisan yang mempunyai pembanding atau rasio yang tetap dari suku yang berurutan. Poin perbedaan dari barisan aritmatika dan barisan geometri apa? Kalau barisan aritmatika mempunyai selisih yang sama. Kalau barisan geometri mempunyai rasio atau pembanding yang sama. Berarti kalian ingatannya masih tajam ya. Dapat pelajaran barisan geometri di SMP masih ingat sampai sekarang. Nah, barisan geometri. Sekarang kita akan belajar tentang barisan geometri. Barisan geometri pada kehidupan sehari-hari. Kalian tahu? Belum ya? Belum. Kalau belum, coba sekarang kalian perhatikan PPT yang Laila tampilkan di sini. Sebelum masuk ke slideshow PPT, kita buat yel-yel terlebih dahulu ya. Jika Bu Laila bilang SMK Avicenna, kalian jawab sekolah sak ngajine ngaji sak sekolahe. Seperti itu ya. SMK Avicenna sekolah sak ngajine ngaji sak sekolahe. Ya, semangat. Lanjut, kalian perhatikan PPT berikut ini. Tujuan pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis konsep barisan geometri. Yang kedua, menganalisis rumus suku ke N suatu barisan geometri. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Tadi Bu Laila tanya, kira-kira contoh barisan geometri pada pada kehidupan sehari-hari kalian masih bingung ya? Nah, kalau masih bingung, coba kita bersama-sama memperhatikan contoh berikut. Barisan geometri pada kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di samping. Mana gambarnya? Nah, ini ya. Gambar apa ini kira-kira? Bakteri. Kalian pernah melihat bakteri di mikroskop? Kira-kira bentuknya seperti ini ya? Ya, bakteri kira-kira bentuknya seperti ini. Perhatikan gambar bakteri di samping. Jika bakteri tersebut berkembang biak menjadi 2 setiap 10 menit. Dan jumlah bakteri di awal itu ada 5 bakteri. Kira-kira berapa jumlah bakteri setelah 1 jam? Gimana cara menghitungnya? Awalnya ada 5 bakteri, berkembang biak menjadi 2 setelah 10 menit. 10 menit pertama menjadi berapa? 5 kali 2 berapa? 10. 20 menit pertama? 10 kali 2, 20. 30 menit pertama? 40 kan dikali 2, 20 kali 2, 40. Di menit ke 40? 80. Di menit ke 50? 160. Di menit 1 jam itu menit ke berapa? 60. Menjadi berapa? 320. Paham? Itu kalau kita ngitung manual untuk 1 jam. Lah misalnya pertanyaannya setelah 1 hari berapa jam? Nah, masa mbak hitung per 10 menit? Enggak kan? Nah, itu nanti bisa dihitung pakai rumus barisan geometri. Gambar apa ini? Danaunya ini permukaannya penuh dengan apa? Teratai. Penuh dengan teratai. Ini. Pada sebuah danau ada sepetak teratai. Awalnya itu danaunya belum ada teratai sama sekali, tapi baru tumbuh 1 petak setiap hari. Petak tersebut akan mengganda. Mengganda itu berarti 2 kali lipat dalam ukuran. Jika dibutuhkan 48 hari untuk menutup seluruh permukaan danau. Jadi ketika sudah selama 48 hari, danau itu semua permukaannya itu sudah ditutup dengan teratai. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan petak teratai tersebut untuk menutupi setengah permukaan danau? Coba yang bisa angkat tangan. Kalau
48 hari permukaannya penuh. Lah kalau permukaannya hanya ada separuh teratai, itu butuh berapa? Salah. Kalau ada 1 petak, hari kedua berapa petak? 2 petak kan? Hari ketiga 4 petak, iya kan? Hari keempat 8 petak. Itu mengganda 2 kali lipat. Lah kalau 48 hari penuh, berarti nak butuh separuh berapa hari? Halo. Hari ini setengah danau. Besok kan 2 kali lipat. Setengah kali 2 berapa? 1 kan? Berarti setengah itu hari keberapa? Halo, kita gunakan. Misal hari ini setengah, besok berapa? 1 permukaan penuh kan? Berarti selisih berapa hari antara setengah dengan 1 itu? 1 hari kan berarti berapa hari yang setengah itu? Setengah teratai itu butuh waktu berapa hari? Berapa? Ya Allah, kamu 24 terus lah. Misal hari ini setengah, besok berapa? Lah besok itu 48 hari, berarti hari ini itu hari berapa? Lah gitu kok ya Allah. Paham nggak? Berarti hari ke-47 adalah setengah teratai, setengah permukaan. Berarti hari ke-48 1 permukaan penuh karena menggandanya 2 kali lipat. Paham sampai sini? Risma itu sudah bilang selisih 1 hari bulan, ya lah besok itu 48, berarti hari ini itu hari keberapa kan, benar kan? 47. Paham? Kita lanjut. Gambar apa ini? Gambar apa? Hama. Hama itu nemplek neng apa cik? Di tumbuhan. Coba Mila ya, baca. Baca yang keras. Di suatu lahan pertanian kembang suatu hama baru. Pada saat itu petani menemukan satu hama pada tumbuhan. Pada hari kedua pengamatan terdapat 3 hama. Dari ketiga mencapai 9 ekor. Untuk membasmi hama dengan obat pembasmi hama, harus mengetahui laju pertumbuhan hama supaya dapat melakukan penyampuran komposisi yang pas. Obat pembasmi hama yang dibutuhkan masih dalam pemesanan. Jika obat tersebut datang dalam waktu 10 hari dari pemesanan dan pemesanan dilakukan pada hari kelima setelah menemukan hama, maka bantulah petani menemukan jumlah hama yang terdapat pada hari ke-15. Paham sampai sini? Jadi ada sebuah hama di lahan pertanian. Hari pertama berapa hamanya? 1. Hari kedua 3. Hari ketiga 9 hama. Berarti berapa kelipatannya? Atau pembandingnya berapa? 3 kali lipat, 3 kali. Ya kan? Paham sampai sini? Terus hari kelima, petani itu memesan obat pembasmi hama. Akan datang 10 hari setelah pemesanan. Berarti datang obatnya itu hari ke-15. Berarti sebelum dibasmi kan hari ke-15 itu hamanya ada berapa gitu ya. Maka bantulah petani menemukan jumlah hama yang terdapat pada hari ke-15. Paham sampai sini? Nah, soal ini nanti yang akan jadi topik permasalahan pada pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Gitu ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian membuat kelompok dulu. Kelompoknya sudah mulailah buat nama-namanya dan tempat duduknya sudah berdekatan semuanya. Silahkan kursinya dihadapkan ke belakang. Menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang. Ini juga menghadap ke belakang. Nah, gitu ya. Sudah? Sebelum kalian mengerjakan LKPD terlebih dahulu, kalian
boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang barisan geometri. Di sini saya bagi buku paket, silahkan kalian bisa mempelajari. Dibuka yang bab tentang barisan geometri. Halaman berapa coba barisan geometri? Halaman berapa? Ya, dibuka silakan. 36. Barisan geometri. Silahkan kalian baca-baca dulu informasi tentang barisan geometri. Sudah? Silahkan ya, dipelajari dalam kelompok. Sudah? Kalau sudah, sekarang kerjakan LKPD yang akan saya bagikan. Nah ini ya, jangan lupa di LKPD tulisi nama-nama semua kelompoknya. Biar nanti tidak tertukar dengan nama-nama kelompok lain. Silakan ditulis di sini ya nama-nama kelompoknya. Untuk nomor kelompoknya, bentar Bu Laila buat dulu. Halo, kelompok 1 ya, ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ditulis nomor kelompoknya, juga anggota kelompoknya, semuanya ditulis. Di situ ada berapa topik permasalahan? 1 ya. 1, tapi di dalamnya pembahasannya ada 6. Nanti pembahasan 1 yang presentasi kelompok 1. Pembahasan 2 yang presentasi kelompok 2. Presentasinya cukup di tempat duduk saja, berdiri sambil membacakan hasilnya, gitu ya. Kelompok 3 presentasi permasalahan nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Untuk pengerjaan LKPD adalah selama 20 menit. Nah, sebelum pengerjaan, Bu Lela sampaikan dulu ya. Untuk pembelajaran hari ini, penilaiannya ada 3. Kalian dengarkan baik-baik. Ada penilaian sikap. Nanti sikap kalian akan saya nilai semuanya. Pokoknya ya, jangan celelean. Kayak gitu, pokoknya semuanya akan saya nilai. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Keterampilan kalian dalam mengerjakan LKPD dan presentasi. Nanti juga akan saya nilai. Yang terakhir, penilaian pengetahuan nanti akan saya nilai dengan kuis. Jadi di akhir pertemuan nanti kalian akan mengerjakan kuis yang terdiri dari 3 soal. Dipahami sampai sini? Dipahami. Untuk pengerjaan LKPD selama 20 menit bisa dimulai dari sekarang. Untuk ini ya, kelompok 2 ya, di sini ada pertanyaan. Tuliskan hal yang diketahui dari masalah. Tadi masalah tentang apa itu? Hama pada tumbuhan. Permasalahannya apa? Hama pertumbuhan berkembang biak setiap hari. Kayak gitulah, pokoknya sepahaman kalian tentang masalah, tentang hama tersebut, kalian tulis di nomor 1 ini. Tuliskan hal yang diketahui dari masalah. Terus yuk buat pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Berarti dari masalah itu kalian memperoleh berapa pertanyaan? Kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Semuanya ditulis. Nomor 3, coba tuliskan perkiraan jawabanmu dari permasalahan tersebut. Dari masalah-masalah itu jawabannya apa? Gitu ya. Silahkan ditulis.
Kelompok lain ada pertanyaan? Belum ya? Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ada pertanyaan? Belum? Ada pertanyaan, Lina? Iya, masalah yang kamu ketahui apa saja, terus pertanyaan-pertanyaan apa, terus jawabannya apa, kira-kira seperti itu. Sepengetahuan kalian. Iya. Tapi nanti untuk presentasinya kalian dapat jatah nomor 4 ya. Udah ya, kalian dapat jatah nomor 3. Soalnya yang kegiatan dulu, Pak. Soalnya. Oke. Balik nomor halaman kedua. Lah. Silakan nomor 1 diisi dulu permasalahannya. Hmm? Hmm? Iya, sepemahaman kalian. Ada yang mau tanya dari kelompok mana? Ya. Ya. Ini sampai sini dulu aja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini diisi loh. Masalah yang kamu ketahui apa gitu. Didiskusikan dengan temanmu. Ada yang mau tanya? Cukup ya 20 menit untuk mengerjakan? Cukup, silakan waktunya digunakan untuk semaksimal mungkin supaya jawaban kalian bisa tepat nanti untuk dipresentasikan. Iya, aja lah, kan sudah tahu kelipatan 3, jadi tinggal dikalikan 3. Iya, baliknya lah. Nah, mau dicoba kerjakan sampai selesai.
Hmm. Ngocong. Ini udah pulang. Ya belum lah. Kan ngaji, setelah ini ngaji. Sambil kalian mengerjakan LKPD, bolehlah mau memberikan informasi ya. Tadi sudah diinformasikan oleh wali kelas. 3 hari ke depan itu ada donasi untuk ya gempa bumi di Cianjur. Itu termasuk kegiatan sosial ya. Kita peduli terhadap sesama. Seikhlasnya wes, nggak perlu ada berapa kalian ikhlasnya berapa, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, syukur-syukur banyak tapi ikhlas gitu ya. Iya. Iya. Jangan dulu, nanti aja. Ini sampai ke suku ke-6 dulu aja. Ini masalahnya ditulis, masalahnya tadi apa coba? Apa namanya? Bakteri pada tumbuhan yang berkembang biak setiap harinya. Bakterinya itu kan nggak hanya jumlahnya tetap, tapi dia itu berkembang biak secara setiap harinya. Kok delalai berkembang biak itu dengan jumlah yang atau dengan rasio yang tetap gitu. Hitung ke berapa? Nah, kalau kamu ngitung satuan gitu ya sampai ledeng. Nanti ada. Hmm? Nggih. Berdiri sambil dibacakan di tempat duduk. Itu kan jatahnya dewe-dewe, nanti itu kelompok 2, itu kelompok 3 gitu. Ya tetap dikerjakan semuanya. Dikerjakan lah, sak mudengmu didiskusikan dengan kelompok. Gunanya kelompok itu kalau teman satu nggak mudeng, temannya mudeng, nanti bisa didiskusikan. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Kenapa? Iya, maksudnya kamu dari permasalahan itu Ialah hama yang berkembang biak dalam tumbuhan. hama yang berkembang biak pada tumbuhan. Satu lagi bisa menerima atau mau ada tambahan atau masukan? Hah? Nggak ada ya? Sebentar itu dulu, boleh duduk. Jadi dari masalah-masalah itu pertanyaan yang dapat kalian buat apa saja dari kelompok 2? Pertanyaan dari hasil pengamatan hama
ya. 2. Berapakah hama yang berkembang biak pada hari ke-15? 2 pertanyaan ya. Yang lain dipahami atau mau ada masukan lagi tentang pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Coba tuliskan perkiraan jawabanmu dari permasalahan tersebut. Hama berkembang biak dengan pelipatan yang tetap. Berapa pelipatannya? Pelipatannya 10. Pelipatannya berapa? 3. Ya emang tetap pelipatannya. Berapa nilai pembanding itu? Berapa? 9 Pak? 3 Pak? 1 sama dengan 27/9. 3 ya. Nilai pembandingnya 3. Dari mana mendapatkan angka pembanding tersebut? Ya, dengan membandingkan suku ke N dibandingkan dengan suku N min 1. Lanjut. Kelompok 5. Ya, ingat kembali cerita apa tadi di atas ya. Jadi berapa jumlah hama pada hari ke-15? Jumlah hama pada hari ke-15 yaitu cara menentukannya dengan menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Untuk mencari U15 berarti U15 sama dengan A kali rasio 15 pangkat 15 kurangi 1. A nya yaitu 1 dikali dengan rasionya 3 dipangkatkan 14. Jadi hasilnya 3 pangkat 14. Itu kalian menghitungnya untuk sampai 3 kali 14 saja ya. Kalau ingin tahu hasilnya berapa bisa dihitung. Cara menghitung gimana? 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3-nya sebanyak 14 kali dikalikan semuanya. Itu ya. PR ya. Kelompok 5 3 pangkat 14 hasilnya gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti dibahas. Kelompok 6. Buatlah kesimpulan mengenai barisan geometris. Jadi barisan geometris adalah suatu barisan yang mempunyai rasio atau perbandingan yang tepat dan suatu yang berubah. Ya, barisan geometri adalah suatu barisan yang mempunyai rasio atau pembanding yang tetap pada suku yang berubah. Kira-kira dari presentasi masing-masing kelompok ada yang mau menambahi? Atau ada yang mau menyanggah? Barangkali, Bu, kelompok itu jawabannya salah. Kalau kelompok jawabannya gini ada nggak? Betul ya? Sama semua jawabannya ya? Bisa diterima ya? Bisa diterima. Oke. Silakan Mila, saya minta tolong LKPD dari masing-masing kelompok diminta dan dibutuhkan Oke, setelah mengerjakan LKPD, mari kita bersama-sama memantaukan materi tentang barisan geometri.
geometri ya. Barisan geometri. Perhatikan barisan bilangan berikut. Ada barisan 2, 4, 8, 8 dan 16. Itu masuk barisan geometri. Karena apa? Selisih atau rasio? Ya, berapa rasionya kira-kira ini? Ya, saya lanjut dulu ya. Terus barisan kedua 81, 27, 9 ada. Aritmatika atau geometri? Geometri, yaitu pembandingnya adalah 3. Bukan kali 3, tapi 1/3 atau dibagi 3. 81 dibagi 3, 27 dibagi 3, 9 dibagi 3, 9 dibagi 3, 40. Dan seterusnya. Pada kedua barisan tersebut, dapatkah kamu menentukan pola yang dimiliki oleh masing-masing barisan? Tadi sudah berjalan sebentar ya. Barisan pertama polanya adalah dikali 2. Barisan kedua polanya adalah dibagi 3. Selanjutnya adalah kamu bandingkan antara setiap suku yang berurutan pada masing-masing barisan tersebut. Ketika kamu membandingkan dari dua barisan itu, cara membandingkannya adalah suku yang berdekatan dibagi 4 dibagi 2, 8 dibagi 2, 16 dibagi 8, 2. Itu ya. Nomor 1 ini rasionya adalah 2, pembandingnya 2. Terus nomor barisan nomor 2, 27 dibagi 81. Disederhanakan jadi 1/3. 9 dibagi 27, 1/3. 3 dibagi 9, 1/3. Namakan rasio. Nah ini ya, rasionya adalah 2. Bilangan 2 disebut sebagai rasio dari barisan yang dilambangkan dengan R. Barisan yang memiliki rasio seperti ini dinamakan barisan geometri. Kalau barisan geometri mempunyai rasio, kalau barisan aritmatika mempunyai selisih atau beda. Kira-kira apa perbedaan barisan geometri dan barisan aritmatika? Angkat tangannya. Coba. Yo, udah sampai lupa ya. Kita kan closingnya diputar kembali ke depan. Yes, tengoknya itu kan. Maaf ya. Oke ya. Bisa dilanjut. Ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan barisan geometri dan barisan aritmatika? Perbedaan ada di apanya? Coba katakan yang bisa menyebutkan. Oke. Perbedaannya di apanya? Kalau barisan geometri ada apa? Kalau barisan aritmatika ada apa? Pembanding atau rasio. Kalau barisan aritmatika selisih atau beda. Paham ya? Kita simak bareng-bareng. Barisan aritmatika unsur-unsurnya ada apa saja? Ada suku pertama yang dilambangkan dengan A dan ada beda yang dilambangkan dengan B, itu selisih suku ke F dengan suku ke B. Terus kalau di barisan geometri unsur-unsurnya ada apa saja? Suku pertama atau A, kemudian ada rasio yang dilambangkan dengan R adalah suku ke F dibagi dengan suku ke B. Jadi inti perbedaannya adalah kalau barisan geometri mempunyai rasio, kalau barisan aritmatika mempunyai beda atau selisih. Nah ini syarat suatu barisan geometri. Di situ ada barisan yaitu U1, U2, U3 sampai UN. Bisa disebut
di mana pembanding atau perbandingannya U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, atau UN dibagi UN-1, itu nilainya adalah konstan. Itu apa? Stabil atau sama, itu namanya konstan. Jadi syarat suatu barisan disebut barisan geometri itu jika perbandingannya mempunyai nilai yang tetap. Nilai konstan disebut dengan pembanding atau rasio. Pengertian barisan geometri berdasarkan syarat atau ciri-ciri barisan geometri yang telah dikemukakan tadi, maka dapat diperoleh ya. Bagaimanakah pengertian dari barisan geometri tadi apa? Dapatkah kalian menjelaskan pengertian barisan geometri dengan kata-kata sendiri? Apa tadi? Suatu barisan yang mempunyai rasio yang tetap dari suku-suku yang berurutan. Barisan geometri adalah suatu barisan yang rasio pembanding antara dua suku yang berurutan selalu tepat. Nah, ini coba bandingkan ciri barisan geometri dengan barisan aritmatika yang telah kalian Nah, ini barisan geometri itu ada dua macam, yaitu yang pertama barisan geometri naik atau dikerget. Ciri-cirinya apa? UN-1 lebih kecil daripada UN, dan semua nilai N anggota bilangan asli itu bernilai positif atau lebih dari sama dengan 2. Terus selanjutnya barisan geometri turun atau konvergen, di mana UN mutlak kurang dari UN-1 mutlak untuk semua N anggota bilangan asli. Perhatikan barisan geometri berikut. Di sini ada berapa suku? 6 ya, U1, U2, U3, U4, dan U6. Diketahui U1 atau A. U1 itu biasa disebut dengan A pertama atau A. A-nya nilainya sama dengan 1 dan rasionya sama dengan 2. Nah, itu ya. U1 atau A nilainya 1. U2-nya 2, U3-nya 4. U4-nya 8. Dan seterusnya ya, sampai U6-nya itu nilainya 32. Nah ini ya, dari 1, 2, 4, 8, 16, 32 itu diperoleh A-nya kan 1 ya. 1 disimpulkan A ini. Terus 2 ini adalah rasio. Ini suku berapa? Suku pertama kan, tapi pangkatnya di sini adalah pangkat. Suku kedua pangkatnya pangkat 1. Suku dengan pangkatnya itu selisih 1 ya. Suku N pangkatnya N-1. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian peroleh? Perhatikan ini. Nah ini tadi ya. Nah ini berarti A ini disebut U1, A kali R, U2, U3, U4, U5. Misalnya A kali R pangkat 10, itu berarti itu berapa? Ya, A kali R pangkat 10 itu berarti adalah U ke 11. Lanjut. A disebut suku pertama, R disebut rasio. Nah ini seperti tadi ya. Nah, dapat disimpulkan apa di sini? Suku pertama adalah A, suku kedua A kali R, suku ketiga A kali R pangkat 2 sampai suku N adalah A kali R pangkat N-1. Dapat disimpulkan di sini apa? Rumus UN-nya apa? UN barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N-1.
sambungkan. UR per UN per UN min 1. Nah ini contoh 1. Walaupun nanti setelah ini ada penjelasannya, bolehlah ini semangat tes ini. Soal 1 diketahui barisan geometri 3, 9, 27, 81. Suku pertamanya yang bisa angkat tangan. Tentukan suku pertama. Tak suruh angkat tangan, jangan. Yo Anita, suku pertamanya berapa? 3. Ya. Rasio. Angkat tangan. Alisa. 3 diperoleh dari 9/3 sama dengan 27/9 sama dengan 81/27. Ketemu 3. Rumus UN-nya angkat tangan. Rumus UN-nya. Ya. UN sama dengan rumus suku UN-nya UN sama dengan tadi Risma, UN sama dengan UN sama dengan A kali R pangkat S min 1. Ya. Suku ke-10 berarti A kali R pangkat 1. A kali R pangkat 10. Ya. Nah, kita semak jawabannya bareng-bareng. Suku pertamanya adalah 3. Rasionya adalah 3. Rumus UN-nya adalah AR pangkat N min 1. Suku ke-10-nya sama dengan 3. Kan A-nya 3 ya. 3 kali 3 pangkat 9. Jadinya 3 pangkat 10. Hasilnya berapa? 59.049. Contoh kedua. Pada barisan geometri diketahui suku ketiga itu berarti U3. U3-nya berapa? Min 8. Dan suku kelima berapa? Min 32. Tentukan suku ke-7. Nah, ini perhatikan ada pembelajaran. U3 min 8. U3 itu berarti A kali R pangkat 2 sama dengan min 8. Terus U5 berarti A kali R pangkat 4 min 32. Di sini kita perkan dibagi. A kali R habis ya. Ini habis. Terus R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Sisa R pangkat 2. R pangkat 2-nya 4. Berarti R-nya berapa? R-nya 2. Sekarang kita mencari nilai A. Nah, A kali 2 pangkat 2 sama dengan min 8. Berarti A-nya min 2. R 2, A min 2. Kita masukkan ke mencari U7. U7 sama dengan A kali R pangkat 6. Min 2 kali 2 pangkat 6. U7 ketemu min 128. Sampai sini. Kita mulai dari mulailah masuk ke kelas, kita berdoa, terus mulailah kasih motivasi, apresiasi, sampai kita melakukan pembelajaran dan belajar kelompok. Kira-kira semua itu apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulan apa yang dapat kita peroleh? Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan barisan geometri dan barisan aritmatika? Angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Halo? Angkat tangan. Masih semangat? Semangat di sana. Ya. Ayo lanjut lagi perbedaan barisan geometri dan barisan aritmatika ada di bagian apa? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan ngomong. Yes, Ma. Yes.
Yes. Kalau barisan aritmatika mempunyai beda atau selisih. Barisan geometri mempunyai pembanding atau rasio. Unsur-unsur apa saja yang ada pada barisan geometri? Angkat tangan. Hanya barisan geometri saja. Halo? Angkat tangan. Ya, sekarang. Ya. Dan memiliki rasio atau pembanding. Itu ya. Terus barisan geometri adalah, angkat tangan. Nanti loh, suatu barisan yang apa? Angkat tangan. Ya, kelas. Ya, barisan geometri adalah suatu barisan yang mempunyai pembanding atau rasio yang tetap pada suku-suku yang berurutan. Terus yang terakhir, rumus UN pada barisan geometri. Tangan, rumus UN. Alisa, UN sama dengan? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Terima kasih atas jawaban dari kalian. Semua jawabannya mewakili bahwa kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita lanjut refleksi. Kita refleksi selama pembelajaran dari awal sampai terakhir tadi. Kira-kira apakah kalian ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Ada kendala? Ada. Apakah kalian paham pembelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Ada, mulai dari menentukan unsur-unsur sampai mencari rumus UN, semuanya lancar ya? Terima kasih. Nah, seperti yang sudah mulai sampaikan tadi, bahwa di akhir pertemuan saya akan mengadakan kuis. Minta tolong siapa ya? Dibagi ya pelan. Ini dikerjakan individu ya, bukan kelompok. Dikerjakan individu. Kuis ini untuk menilai pengetahuan kalian tentang barisan geometri. Di situ ada 3 soal. Silakan dikerjakan secara individu, sungguh-sungguh, dan jangan contekan dengan temannya. Ya. Waktu pengerjaan selama 20 menit dimulai dari sekarang. Saya
Terus